Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, hari ini saya membuat video sedikit lebih awal karena nanti sore saya akan berangkat dari Pontianak ke Jakarta dan besok bakalan ke Vietnam. So, untuk beberapa hari ke depan, kemungkinan teman-teman tidak akan melihat video saya dalam setup seperti ini, melainkan direkam menggunakan handphone. Jadi mohon dimaklumin gitu ya kalau ada kekurangannya. Dan di video hari ini teman-teman, kita bakalan membahas kira-kira apa nih yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action. Apakah kita sudah siap untuk break ke all time high? Apakah kita akan kembali terkoreksi? Kita bakalan mungkin membahas beberapa clue yang cukup menarik yang mungkin bisa membantu kalian untuk mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,55 triliun dolar atau naik sekitar 1,78%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya dominan berwarna hijau. Satu-satunya yang merah itu cuma Cardano. Sisanya mengalami kenaikan antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 10%. Dan yang menjadi top performer teman-teman, ini udah jarang banget kita sebut, BNB top performer hari ini dengan kenaikan 10,44% menuju 472,53 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu ingat bahwa malam hari ini kita akan mendapatkan salah satu data yang kemungkinan ditunggu-tunggu untuk minggu ini, yaitu adalah data non-farm payrolls dan juga unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Nah, teman-teman, untuk sementara ekspektasinya adalah kita akan stay di angka 3,7% untuk unemployment rate, sedangkan non-farm payrolls itu ekspektasinya di angka 200.000. Nah, jika kita bisa melihat unemployment rate itu start untuk mengalami peningkatan teman-teman di angka 3,8 atau 3,9, tentunya itu akan lebih baik menurut saya untuk market. Karena sekali lagi, The Fed pengennya inflasi terus mengalami penurunan secara signifikan, tapi tidak mau mengorbankan labor market untuk naik terlalu tinggi atau tingkat pengangguran terlalu tinggi. Tapi pun, Kakek Paul sudah menyampaikan ini berkali-kali, dia pengen ada sedikit pelemahan di labor market atau di tingkat penganggurannya mungkin sedikit meningkat. Dia pengennya seperti itu supaya bisa menekan angka demand. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita melihat unemployment rate hari ini di angka 3,8 atau 3,9, harusnya kita akan melihat semacam boost yang sangat bullish untuk market, terutama di stock market Amerika Serikat, dan itu kemungkinan bisa bearish untuk dolar index. So, itu adalah yang pertama, ini sebagai reminder saja, nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan ada data non-farm payrolls dan juga unemployment rate. Yang kedua teman-teman, ini sangat menarik. Walaupun kita melihat Bitcoin sebenarnya cenderung hanya sideways saja selama 24 jam terakhir, tapi kita sudah lagi-lagi mendapatkan ada kumpulan likuidasi yang terlihat di sini. Oke? Dan ini di atas dan juga di bawah, teman-teman. Inilah kadang-kadang yang menahan harga Bitcoin tidak naik terlalu tinggi dan tidak turun terlalu jauh. Karena masing-masing di atas atau di bawah itu ada tumpukan likuidasi. Ini hanya dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Sehingga masih ada gitu ya indikasi bahwa market maker akan mencoba untuk melikuidasi dulu orang-orang ini sebelum mengarah ke arah sebenarnya. Contohnya gimana? Contohnya, kalau sebenarnya kita mau naik dari sini mungkin ke 69.000 atau 70.000, maka bisa saja kita liquid dulu orang-orang yang di bawah sebelum pada akhirnya kita langsung rebound ke atas dengan manner yang sangat cepat. Sama juga, kita bisa aja, kalau misalnya pengennya turun dari sini, kita bisa aja naik dulu untuk meliquid orang-orang tersebut sebelum pada akhirnya kembali dibanting. Sama seperti ketika kita melihat di beberapa hari yang lalu, pada saat Bitcoin sempat break ke all-time high yang baru, saya yakin likuidasi di sana cukup banyak dan kemudian kita langsung dibanting lagi ke bawah. Gitu ya. Tetapi menariknya kalau kita zoom out ke 3 harian, maka yang kita bisa temukan adalah untuk sementara gitu ya, untuk sementara yang lebih tebal itu sebenarnya di area atas teman-teman. Kurang lebih 68 sampai 69.000 itu adalah area yang terdapat tumpukan likuidasi. Jadi untuk sementara tentunya
insentif akan lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke atas. Gitu ya. Kalau memang benar kita akan breakout, kita bisa aja untuk mencoba liquid sedikit orang-orang yang berada di bawah, kurang lebih di sekitaran area 65-64, baru mungkin kita akan dinaikkan kembali. Nah, itu mungkin bakal kita bahas nanti dari segi price action gitu ya. Tapi intinya, ini adalah beberapa clue yang mungkin bisa kita lihat. So, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, berita baik lagi datang dari BlackRock. Setelah mereka menyediakan jasa untuk dapat para nasabahnya mengakses Bitcoin melalui spot Bitcoin ETF, kali ini mereka kembali pengen membeli Bitcoin melalui spot Bitcoin ETF, tetapi untuk mereka hold secara pribadi, teman-teman. BlackRock filed with the SEC to purchase spot Bitcoin ETFs for its Global Allocation Fund. So, kita melihat cycle kali ini, teman-teman, semua institusi besar sudah start untuk masuk. Bahkan tidak jarang yang sudah mengumumkan mereka pengen juga untuk mempunyai exposure di Bitcoin. Jadi kalian harus bedakan ya, teman-teman, antara mereka menyediakan jasa bagi para nasabahnya untuk dapat mengakses Bitcoin dan mereka sendiri yang nge-hold, itu beda gitu. Nah, kalau misalnya kemarin BlackRock membuka jasa gitu ya, spot Bitcoin ETF, artinya para nasabahnya sekarang bisa mengakses Bitcoin. Nah, sekarang yang mereka mau itu, mereka mau merencanakan untuk membeli Bitcoin untuk mereka sendiri. Nah, saya rasa ke depannya juga akan ada banyak institusi yang melakukan hal yang sama. Sehingga demand untuk Bitcoin itu harusnya lambat laun bukannya berkurang, tapi bertambah, teman-teman. Karena untuk sementara memang masih banyak institusi yang belum melakukan hal tersebut. Tetapi lambat laun saya rasa akan lebih banyak orang yang melakukan hal yang sama atau institusi yang melakukan hal yang sama, sehingga kita akan selalu melihat demand yang konstan sangat besar di Bitcoin. Belum lagi kita akan melewati halving, teman-teman, di bulan April nanti, yang akan membuat berarti Bitcoin baru yang berhasil ditambang pada saat itu perharinya dipotong lagi menjadi setengah. Supply-nya semakin sedikit, demand-nya semakin banyak, ya kita bisa melihat Bitcoin berada di harga yang jauh lebih tinggi daripada kita lihat hari ini, mungkin dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun ke depan. So, kalau misalnya teman-teman yang masih hold sampai sekarang, saya rasa tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan, karena kita masih melihat berbagai data menunjukkan bahwa antara Bitcoin itu demand-nya masih sangat besar. Yang kedua, dari segi berbagai indikator juga belum ada yang terlihat menunjukkan overheated. Ya, selain mungkin RSI ya, kalau misalnya kalian lihat RSI, stokastik, itu mungkin kelihatan overbought, atau Fear and Greed Index, itu mungkin menunjukkan extreme greed. Tetapi itu biasanya bisa bertahan sampai berbulan-bulan, teman-teman. Oke? Dan juga sama, RSI juga kadang-kadang kita bisa berada di area overbought selama berbulan-bulan, sama juga di oversold. Nah, tetapi data yang satu ini, MVRV ratio, ini sebelum-sebelumnya selalu cukup akurat dalam memberikan kita semacam clue lah, kira-kira apakah Bitcoin sudah terlalu overheat atau belum. Nah, menurut Michelle di sini, I won't consider Bitcoin to be even remotely overheated until MVRV ratio is greater than 4. Not selling regardless. Do your own research. Jadi intinya, teman-teman, yang mau disampaikan adalah secara historis, setiap kali kita melihat MVRV sudah berada di angka kurang lebih 4 sampai ke atas, itu barulah kita bisa kategorikan Bitcoin kemungkinan sudah overheated. Oke, 4 sampai ke atas. Buktinya mana? Buktinya beberapa kali sebelumnya, setiap kali kita break di atas area tersebut, tidak lama kemudian kita langsung akan jebol lagi ke bawah, jebol lagi ke bawah, jebol lagi ke bawah. Di sini kita barely menyentuh 4, tapi kemudian jebol ke bawah. So, kita masih mempunyai ruang yang cukup besar untuk dapat bergerak ke atas, teman-teman. Dan tergantung seberapa cepat kenaikannya, kita mungkin bisa melihat Bitcoin sudah di angka 120.000, 150.000, atau bahkan 200 sampai 250.000 ketika MVRV ini menyentuh angka 4 atau bahkan di atas 4. Perlu kalian ingat, teman-teman, angka 100.000 itu tidak lagi terlalu jauh dari harga yang kita lihat hari ini. Kita kurang lebih di 66.000. Oke? Dan berarti kita hanya terpaut kurang lebih 34.000, kita katakanlah. 34.000 dari angka 100.000 dolar.
perlu kalian ingat teman-teman, dalam beberapa minggu terakhir saja, kita melihat Bitcoin itu naiknya belasan ribu Bitcoin, belasan ribu dolar, gitu. Ya mungkin kita bisa lihat langsung dari sisi chart gitu ya. Kalau kita lihat di daily chart contohnya. Oke. Kita mengalami kenaikan di Bitcoin dari yang 38.000 ke 67.000 itu hanya dalam kurun waktu 1,5 bulan, teman-teman. 1,5 bulan untuk dapat naik dari 38.800 ke 68.000-an kurang lebih. Berarti ada naik 30.000, 1,5 bulan. Berarti kalau kita dapat mengulangi hal yang sama dengan kita lihat di sini, maka dalam kurun waktu beberapa bulan dari sekarang, kalau memang kita akan terus mengalami kenaikan ya 100.000 itu nggak jauh-jauh banget gitu loh. Dan itu sekarang menurut saya sekali lagi bukan angka yang terlalu fantastis untuk cycle top kali ini. Menurut saya 100.000 sekarang sudah merupakan target yang cukup konservatif, teman-teman. Mengingat berbagai demand yang datang dari berbagai sumber, gitu ya, yang saya rasa ke depan akan semakin banyak, bukan semakin sedikit, karena mungkin mulai banyak negara juga yang akan start melirik gitu ya, untuk setidaknya mempunyai semacam exposure terhadap Bitcoin. Karena ya nggak bisa kita pungkiri teman-teman, performa Bitcoin, baik kalian bicara soal tahun ini, atau kalian tarik 5 tahun belakang, atau 10 tahun ke belakang, atau bahkan 15 tahun ke belakang, belum ada yang mampu untuk menandingi performa Bitcoin. Jadi untuk sementara ini adalah aset kelas terbaik gitu ya, untuk 1,5 dekade terakhir. Dan fakta membuktikan hal tersebut. Jadi, kalau misalnya kita melihat pergerakan Bitcoin per hari ini, teman-teman, sebenarnya kita tidak banyak bergerak dari 24 jam terakhir lah, gitu ya. Kita masih stuck kurang lebih di area range 67.600 sampai ke kurang lebih 66 ribuan. Itu adalah area yang sudah kita lihat selama 1-2 hari terakhir. Nah, saya pengen ingatkan ke teman-teman lagi bahwa di video kemarin saya sampaikan, selama kita tidak mampu untuk clear di atas area 69.000, teman-teman, maka kita tetap harus consider area 69.000 itu sebagai area major resistance. Why? Karena, sekali lagi, fakta historis itu memberikan kita clue terhadap hal tersebut. Bahwa kalau misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya, teman-teman, setiap kali kita menyentuh area all-time high, itu kita selalu mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu. Kalau yang cycle terakhir itu 1 kali konsolidasi, kalau yang cycle satunya lagi itu bahkan 2 kali konsolidasi. Pertama kali di sini, yang kedua itu di sini. Sehingga sebelum kita benar-benar dapat breakout dan kemudian melakukan konsolidasi di atas area tersebut, maka kita harus wajib berhati-hati akan adanya koreksi lanjutan dari sini. Oke, ini bukan untuk mengatakan bahwa Bitcoin akan kembali ke 40.000, 35, atau mungkin belasan ribu, yang menurut saya sekarang chance-nya hampir tidak ada gitu untuk kembali ke belasan ribu dolar. Kalau sekitar nyampe ke 50-an ribu, 40.000, ya itu masih ada persentasenya, walaupun tidak besar teman-teman. Tetapi, kalau misalnya kita melihat sampai ke belasan ribu, itu saya rasa udah hampir tidak mungkin. Ya kan? Nah, tapi yang saya sampaikan di sini adalah koreksi yang kita lihat di sini bisa jadi belum selesai, itu aja. Koreksinya dalam bentuk short term. Artinya, kita bisa aja masih mempunyai ruang untuk bergerak ke bawah, nyampe ke sekitaran area 58 sampai 57 atau bahkan 55.000 dolar. Itu hal yang wajar menurut saya kalau kita ada mendapatkan semacam wick ke bawah. Ya, untuk melikuidasi orang-orang yang mungkin mencoba untuk long di sekitaran area di sini. Jadi, untuk teman-teman yang telah mempunyai exposure di altcoin, maka saya rasa harus sangat-sangat berhati-hati gitu ya. Terutama apabila kita kembali melihat ada sign of weakness di Bitcoin. Nah, yang cukup menurut saya perlu diwaspadai adalah karena adanya teman-teman rejection secara terus-menerus yang kita lihat di sini. Closing candle 4 hour dalam 1-2 hari terakhir itu selalu mempunyai wick di atas. Menunjukkan apa? Setiap kali kita mencoba untuk hammering ke atas, hammering ke atas, hammering ke atas, itu selalu ada supply yang kemudian mendorong ke bawah. Menunjukkan ada selling pressure di sana. Yang berarti memang indikasi adalah resistance. Ya kan? Itulah kenapa saya masih cautious, teman-teman. Masih waspada.
Dan saya masih mempunyai cadangan gitu ya, dry powder. Apabila kita memang mendapatkan ada koreksi lanjutan di sini nyampe ke 55 atau 57, 58, saya juga expect sebenarnya altcoin akan kemungkinan mendapatkan koreksi yang lumayan, mungkin nyampe ke 20, 30 atau bahkan 40%. Nah, dari sana dry powder saya tentunya akan bisa bermanfaat gitu ya, karena berarti saya bisa menyerok dengan harga lebih murah. Nah, tetapi teman-teman, saya sampaikan sebenarnya ini dari beberapa hari yang lalu, kalaupun saya jualan, saya tidak jualan semuanya altcoin-nya. Kalau Bitcoin saya tetap hold, tapi saya bicara di sini kalau misalnya kalian holder altcoin. Saya sudah take profit kemarin dan saya sudah menyatakan bahwa teman-teman juga bisa consider melakukan hal yang sama. Tapi take profit-nya artinya saya take profit sebagian, masih ada exposure di dalam. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, wah kalau misalnya enggak kok gimana? Kalau misalnya enggak koreksi gimana kok? Kalau ternyata kita langsung breakout ke atas dan konsolidasi, ya saya fine-fine saja teman-teman. Karena saya masih mempunyai exposure di altcoin, dan saya rasa tidak akan terlambat kalau misalnya ternyata kita memang akan benar breakout dan kemudian consolidate untuk saya kembali masuk ke altcoin yang saya suka. Ya kalaupun memang tidak, kalaupun saya ketinggalan, ya so be it teman-teman. Kita mempunyai planning masing-masing yang harus kita taati. Dan sekali lagi, 90% orang yang invest di kripto itu biasanya berujung pada tidak menghasilkan cuan sama sekali. Padahal dia masuknya di bull market, padahal dia juga udah melihat portofolio berkembang sangat pesat, tapi dia nggak punya exit strategy. Oke. Sekali lagi saya pengen ingatkan teman-teman, tidak ada satupun yang akan bisa menggaransi kalian topnya di sebelah mana. Walaupun kita boleh asumsi bahwa sekarang 100.000 merupakan angka yang konservatif, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan nyampe ke sana? Oke? Dan siapa juga yang bisa menjamin bahwa altcoin akan terus-menerus mengalami kenaikan? Ya walaupun saya tetap masih punya exposure ya teman-teman, tapi saya cuma melakukan sesuatu untuk memprotect capital saya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang buruk terjadi, kalau kita ternyata memang akan mendapatkan koreksi yang dalam, saya masih mempunyai dry powder untuk menyerok di bawah. Terlebih lagi memang kita sekarang berada di area major resistance teman-teman. Nah itu adalah pertimbangan saya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman tidak merasa perlu untuk take profit, ya juga tidak ada masalah gitu ya. Toh kita masih melihat sebenarnya kalau benar kita akan break ke all time high yang baru untuk crypto total market cap kita. Jika kita mengeluarkan Bitcoin, maka kita masih mempunyai ruang yang sangat besar untuk bergerak. Gitu kan? Ya, selama kalian mampu aja secara mental untuk nge-hold dan melihat portofolio kalian itu volatil banget, bisa aja satu hari tiba-tiba hilang 20%, satu hari tiba-tiba hilang 25%, tiba-tiba naik lagi 50%, dan seterusnya. Dan itu akan kalian rasakan berkali-kali seiring dengan berjalannya bull market. Jadi jangan kalian expect perjalanan kalian di bull market itu juga akan sangat mulus gitu. Kalian akan melihat di pertengahan jalan tiba-tiba dalam satu hari gitu ya. Misalnya hari ini kalian udah punya aset sebesar $100.000 gitu. Tapi karena ada sesuatu yang terjadi, mungkin ada dump di Bitcoin dan seterusnya, tiba-tiba portofolio kalian bisa hilang 30%, sisa 70.000 dalam sehari. Dan saya adalah saksi nyata untuk hal tersebut gitu ya. Dan secara mental apakah kalian siap untuk hal tersebut gitu, ya kan? Kalau misalnya jawabannya siap dan kalian memang katakan saya memang untuk long term kok, silakan. Tapi kalau bagi saya karena sedikit banyak mungkin lah punya pengalaman dan juga saya mungkin mengerti sedikit lah mengenai technical analysis, maka saya manfaatkan hal tersebut gitu. Oke? So kesimpulannya apa teman-teman? Untuk sementara Bitcoin masih terlihat kesulitan untuk dapat break ke area all time high yang baru. Tetapi menurut saya dump yang terlalu dalam pun untuk sementara indikasinya belum terlalu jelas. Yang bisa menjadi sebuah clue adalah apabila kita bisa break di bawah 65.500 di sini dan start untuk mendapatkan semacam bear flag atau semacam bearish continuation pattern, maka ini bisa menjadi sebuah awal untuk wave kedua di sini kemungkinan nyampe ke area 57 sampai 55.000. Tapi kalau kita langsung mengalami kenaikan dari sini, ya kita wajib mendapatkan konsolidasi di atas teman-teman untuk memvalidasi breakout tersebut. Karena kalau hanya breakout dan kemudian kita kembali close di bawah area ini, kita sekali lagi berpotensi membentuk semacam double top yang besar. Oke.
Kalau kita sampai melakukan hal tersebut seperti ini bukan indikasi baik, teman-teman. Karena itu bisa menjadi semacam double top yang cukup besar, dan ini bisa membawa Bitcoin sampai ke sekitaran area 50-an ribu bahkan. Jadi, walaupun kita masih cenderung terlihat sangat bullish gitu ya, dimana kita mendapatkan rebound yang sangat kencang, tapi itu tuh bukan berarti kita harus overconfidence dan kemudian all in, teman-teman. Kita harus tetap menjaga capital kita dengan cara mungkin bisa melakukan take and profit, bisa dengan cara mengurangi exposure, bisa dengan cara wait and see, banyak cara gitu. Sehingga kalian tidak terjebak dengan FOMO. Dan yang penting portofolio kalian lambat laun itu berkembang, teman-teman. Ya kan? Dan dengan cara kalian memprotek capital kalian, dengan cara kalian meminimalisir resiko dan masuk dan lebih agresif pada saat mungkin kita mendapatkan ada koreksi. Karena akan jauh lebih aman tentunya teman-teman kita lakukan akumulasi itu pada saat hari-hari di mana kita mendapatkan koreksi daripada ketika ngepump. Itu udah pasti. Ya kan? Jadi saya cuma pengen ingatkan itu ke teman-teman semua supaya kalian harus siap apabila ada senario di mana kita justru kembali terkoreksi nyampe ke sekitaran area 57-55 ribu dolar. Terutama untuk altcoin holder karena pada saat itu kemungkinan kita bisa melihat altcoin juga dropnya lumayan dalam. Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.